Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudara para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian filsafat kita. Ini adalah video bagian ketiga dari video konsep dasar filsafat yang merupakan lanjutan dari dua video sebelumnya. Masih pada permasalahan what is philosophy, masih pada pertanyaan apa itu filsafat. Kali ini untuk memahami atau untuk menjawab pertanyaan apa itu filsafat, saya akan meminjam pendapat dari seorang ahli filsafat pendidikan yang bernama George R. Knight dalam bukunya Issues and Alternatives in Educational Philosophy. Knight dalam memahami filsafat, filsafat itu dapat dipahami dari tiga sudut pandang, atau yang saya sebut sebagai segitiga filsafat model George R. Knight. Sudut pertama adalah philosophy as an activity. Yang kedua, philosophy as an attitude. Dan yang ketiga, philosophy as content. Jadi menurut George R. Knight, filsafat itu bisa dipahami, satu, filsafat sebagai sebuah aktivitas. Yang kedua, filsafat sebagai sebuah sikap. Dan yang ketiga, filsafat itu sebagai sebuah konten. Jadi sebagai sebuah segitiga. Segitiga yang di atas adalah filsafat sebagai sebuah activity, kemudian yang di bawah filsafat sebagai sebuah sikap, dan yang sudut segitiga yang ada di sebelah kiri adalah filsafat sebagai sebuah isi. Oke, baik. Filsafat sebagai sebuah aktivitas, artinya filsafat sebagai sebuah kerja. Filsafat itu seperti sudah saya jelaskan pada bagian sebelumnya, filsafat adalah berpikir. Jadi aktivitas filsafat itu berpikir. Lalu pertanyaannya, berpikir dalam filsafat itu seperti apa? Nah, di sini George R. Knight menjelaskan bahwa yang dimaksud kerja filsafat yaitu berpikir adalah berupa synthesizing yang pertama, yang kedua speculating, dan yang ketiga adalah prescribing, dan serta yang keempat adalah analyzing. Jadi kerja filsafat itu adalah berpikir dalam bentuk synthesizing, speculating, prescribing, dan analyzing. Synthesizing itu sebuah proses memadukan, menggabungkan, mengintegrasikan beberapa bagian-bagian menjadi sebuah satu kesatuan. Jadi menggabungkan, memadukan bagian-bagian yang bersifat parsial partikular menjadi sebuah pandangan yang sifatnya umum, yang disebut sebagai, dalam filsafat disebut sebagai sebuah pandangan dunia atau world view. Jadi pandangan dari seorang pemikir yang bersifat umum, yang menyeluruh, yang komprehensif, universal, dan tidak parsial partikular. Kemudian adalah speculating, spekulasi. Nah, fungsi spekulatif filsafat ini sangat luar biasa, karena akan memungkinkan manusia melakukan lompatan rasional atau yang disebut sebagai rational jump, rational jumping. Lompatan rasional. Lompatan yang dimaksud lompatan seperti apa? Yang dimaksud adalah lompatan dari hal yang diketahui menuju hal yang tidak diketahui. From the known to the unknown. Dari melompat dari hal yang diketahui, from the known to the unknown. Jadi dengan berspekulasi, seorang pemikir bisa tahu lebih banyak hal. Dari tahu yang sedikit hal,
menjadi tahu lebih banyak hal yang sebelumnya tidak diketahui. Itu yang disebut sebagai rational jump atau lompatan rasional. Lompatan rasional, melompat. Nah, seperti kata ya, melompat dari titik yang satu ke titik yang lain. Dari titik dari hal yang sudah diketahui ke hal yang belum diketahui, dan itu bisa lebih banyak. Yang berikutnya adalah prescribing. Salah satu bentuk berfilsafat itu adalah prescribing, membuat formula, membuat rumusan, preskripsi dalam filsafat adalah usaha untuk membuat patokan-patokan atau formula tertentu untuk dijadikan referensi dalam perilaku maupun di dalam seni. Preskripsi adalah tugas merumuskan apa yang dimaksudkan dengan baik, buruk, benar, salah, indah, atau jelek, atau tidak indah. Tujuan dari preskripsi adalah untuk menemukan dan menjelaskan prinsip-prinsip, untuk memutuskan tindakan-tindakan dan kualitas-kualitas apa yang paling bermanfaat, Dan yang terakhir adalah analyzing atau menganalisis. Menganalisis dalam filsafat adalah memfokuskan pada pengujian bahasa dalam upaya mengklarifikasi pemahaman kita akan berbagai permasalahan dan bagaimana kita harus memecahkan masalah. Dalam menganalisis, filsuf mengkaji secara cermat penggunaan logika dalam suatu argumen dan menguji berbagai ungkapan kata, berbagai konsep, berbagai istilah. Misalkan, kata pendidikan misalkan, kemudian dipahami, diuraikan sedemikian rupa, sehingga pendidikan bisa dipahami sedemikian rupa oleh para pembelajar. Jadi itulah yang disebut sebagai philosophy as an activity. Filsafat sebagai sebuah aktivitas, yaitu aktivitas berpikir yang berupa synthesizing, memadukan, speculating, melakukan spekulasi, prescribing, melakukan preskripsi atau membuat set, dan yang terakhir adalah analyzing, melakukan analisis, menguraikan suatu persoalan sehingga bisa persoalan baik berupa sebuah istilah bahasa diuraikan untuk bisa dipahami oleh para pembelajar, oleh manusia. Yang kedua, filsafat dipahami sebagai sebuah sikap yang disebut sebagai sikap berfilsafat, yaitu berupa self-awareness, comprehensiveness, dan flexibility. Kesadaran diri, kemenyeluruhan, comprehensiveness, dan sifat fleksibel. Dan yang ketiga adalah filsafat dipahami sebagai sebuah konten atau isi. Apa isi dari filsafat? Isi yang dimasukkan adalah hasil dari aktivitas berpikir, ya. Terus berpikir itu tidak akan terlaksana jika tidak memiliki sikap yang baik. Sikap mendorong orang untuk berpikir, ya. Itu kemudian melahirkan sebuah hasil kerja dari filsafat itu, yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.